Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita kembali bertemu terutama di jendela katekese Paroki Hati Kudus Yesus Jonggol. Pada perjumpaan kita pada saat ini kita akan membahas tentang sakramen inisiasi. Dan sakramen inisiasi pasti kita tahu semua bahwa di sini terdiri dari sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan. Tapi sebelum kita membahas tentang sakramen-sakramen tersebut, terlebih dahulu kita akan membahas apa yang dimaksud dengan sakramen. Karena kita biasanya kalau ditanya tentang sakramen, langsung kita menyebutkan 7 sakramen. Padahal bukan itu maksudnya. Pertama-tama yang dimaksud sakramen itu apa? Di sini sakramen akan kita bahas beberapa hal, yaitu tentang pengertian sakramen, dasar dari sakramen, lalu asal sakramen, dan sakramen-sakramen. Dari keempat hal tersebut di atas, tentu kita akan secara pelan-pelan mengerti tentang sakramen-sakramen ini. Baik pengertiannya, baik sakramen dasar, asal, maupun sakramen-sakramen tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, kita pertama-tama mengerti tentang pengertian sakramen. Sakramen itu adalah signum et instrumentum. Artinya adalah sebagai tanda dan sarana. Signum, sinyal. Signum itu adalah tanda. Dan instrumentum, instrumen itu adalah sarana atau alat. Jadi sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Allah. Allah yang hadir untuk menyelamatkan manusia. Kita ingat, terutama di Kejadian bab 3 ayat 1-24, manusia awal, yaitu Adam dan Hawa adalah berdosa. Manusia pertama, Adam dan Hawa berdosa. Kedosaan manusia ini adalah menjauhkan diri antara manusia dengan Allah. Nah, untuk bersatu kembali antara manusia dengan Allah, dari pribadi manusia sendiri, manusia yang menuju ke Allah tentu tidak bisa. Akan tetapi hal ini dimulai bahwa partisipasi pertama adalah dari Allah. Keselamatan partisipasi pertama dari Allah. Yesaya bab 11 ayat 1. Jadi ini semua telah diawali dari perjanjian lama. Baik itu diawali pewartaan-perwataan dari para nabi, para raja, para hakim, dan juga digenapi nantinya di dalam perjanjian baru itu adalah oleh Yesus Kristus. Sekarang kita akan melihat tentang apa itu sebetulnya adalah sakramen dasar. Jadi kalau tadi kita mengerti tentang sakramen, sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah. Allah yang mau menyelamatkan manusia. Keselamatan Allah kepada manusia yang dimulai dari perjanjian lama tadi akan terpenuhi di dalam perjanjian baru. Yesus adalah penggenap janji Allah. Di dalam diri Yesus, Yesus adalah imam agung sekaligus korbannya. Biasanya kalau imam ya imam, persembahannya persembahan. Di sini imam yang mempersembahkan persembahan itu. Persembahan itu kalau perjanjian lama adalah persembahan bakaran. Ini bisa lembu, bisa kambing, bisa domba, bisa apa saja yang dipersembahkan menjadi korban ukupan atau korban bakaran. Tapi beda dengan Yesus. Yesus adalah yaitu imam agung yang sekaligus adalah korbannya. Yesus mempersembahkan dirinya melalui Yesus, Allah menyelamatkan manusia. Melalui Yesus, Allah ditandakan, ya, Allah yang ditandakan untuk menyelamatkan manusia dinyatakan di dalam diri Yesus sebagai korbannya. Allah menyatakan diri melalui Yesus dan Allah menyatakan kecintaannya kepada manusia dengan persembahan korban. Korbannya apa? Korbannya adalah diri Yesus sendiri yang disalib. Sehingga Yesus adalah signum et instrumentum. Yesus adalah tanda dan sarana keselamatan Allah yang menyelamatkan manusia dalam diri Yesus. Sehingga Yesus menjadi dasar, menjadi fondamen, menjadi batu penjuru. Jadi perjanjian baru sangat jelas menyatakan bahwa Kristus adalah dasar dari gereja. Kisah bab 4 ayat 11, 12, 1 Korintus bab 3 ayat 11. Bapak Ibu Saudara
Terkasih di dalam Tuhan, setelah kita melihat tentang dasar, yaitu bahwa Yesus adalah dasar dari sakramen atau dasar dari Allah yang menyelamatkan manusia, maka sekarang kita melihat sakramen asal. Semua keselamatan bermuara pada diri Yesus, dan dalam diri Yesus Allah benar-benar menyatakan dirinya, yaitu Allah yang berpartisipasi, partisipan utama di dalam karya keselamatan, sehingga Yesus disebut sebagai dasar dari pernyataan kerahiman Allah itu. Dalam sejarahnya, Yesus tentu tidak dapat menyertai manusia secara terus-menerus, secara fisik atau wujud yang nyata, ya. Tapi Yesus menyerahkan tanda dan sekaligus sarana keselamatan itu adalah kepada gereja. Dan dari gereja inilah tanda dan sarana Allah yang menyelamatkan itu lebih nyata, lebih konkret di dalam gereja secara fisik atau secara manusiawi. Jadi di dalam sejarahnya Yesus tidak secara terus-menerus secara fisik itu nyata. Ketika Yesus disalibkan, lalu kemudian wafat, dimakamkan, lalu di dalam beberapa hari selama 40 hari di dalam kebangkitan itu bersama para rasul, akhirnya naik ke surga. Tapi Yesus menyatakan bahwa aku akan memberikan kasihku, tandaku, yaitu melalui Roh Kudus. Jadi aku akan menyertai kamu senantiasa di dalam Roh Kudusnya. Di dalam Roh Kudus ini yang dinyatakan kepada Petrus, hei kamu Petrus adalah batu karang itu, akan melanjutkan tanda sarannya signum et instrumentum, Allah yang menyelamatkan, ini diteruskan melalui gereja. Nah, perwujudan nyata secara fisik, secara manusiawi itu oleh gereja dihadirkan ke dalam 7 sakramen. Baptis, Ekaristi, penguatan, ini yang dimaksud sebagai sakramen inisiasi. Lalu setelah itu ada rekonsiliasi, ada perkawinan, imamat, dan pengurapan orang sakit. 7 sakramen. Sehingga 7 sakramen ini berasal dan kita terima dari gereja. Maka gereja disebut sebagai sakramen asal. Dasarnya adalah Kristus. Asalnya dari mana? Dari gereja. Maka gereja disebut sebagai sakramen asal. Di dalam sakramen ini, di dalam ke-7 sakramen, jadi kalau tadi ada sakramen dasar, sakramen asal, lalu hadir secara manusiawi, itu di dalam ke-7 sakramen. Dan di dalam ke-7 sakramen itu ternyata ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sakramen yang disebut sebagai sakramen inisiasi. Ya, sakramen inisiasi itu ada 3. Baptis, penguatan atau krisma, lalu ekaristi. 3 sakramen ini hendaknya diterima oleh orang Katolik. Jadi tidak hanya baptis dan ekaristi lalu penguatan ditinggalkan, tetapi 3 sakramen ini, 3-tiganya secara penuh sebagai sakramen inisiasi, kalau mau secara lengkap dan menjadi anggota gereja secara penuh, penguatan harus diterima. Hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Jadi sakramen inisiasi adalah baptis, penguatan, dan ekaristi. Sekali lagi hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Jadi 3 sakramen ini adalah sakramen inisiasi. Lalu di dalam 7 sakramen ini ada 3 sakramen yang bermeterai kekal, yakni adalah baptis, penguatan atau krisma, lalu imamat. 3 sakramen ini hanya diterima sekali, maka disebut sebagai bermeterai kekal. Sekarang kita akan secara spesifik, secara khusus kita akan melihat dahulu bagian pertama, yaitu adalah sakramen inisiasi, yaitu baptis, penguatan, dan ekaristi. Dan pada bagian yang pertama ini, kita akan membahas sakramen baptis, ya. Karena nanti akan kita bahas menjadi 2 bagian, ya. Sakramen baptis akan kita bagi menjadi 2 bagian. Kenapa kita bagi menjadi 2 bagian? Karena uraian dari sakramen baptis ini ternyata juga lumayan panjang,
Sehingga dengan dibagi dua, kita akan mendapatkan detail-detail yang secara lebih lengkap. Bagian-bagiannya apa saja dari sakramen baptis ini? Kita akan melihat pertama-tama nanti pengertian dari sakramen baptis. Yang kedua adalah tahapan-tahapan untuk pembaptisan secara Katolik. Ketiga adalah materia dan forma, buah-buah yang diperoleh dari sakramen baptis, lalu macam-macam pembaptisan, tempat pembaptisan, pelayan pembaptisan, lalu dibaptis darurat, syarat disebut sebagai baptis darurat, dan pelayan pembaptisan darurat. Lalu kewajiban sebagai pelayan baptis darurat. Ini adalah bagian yang pertama. Dan nantinya pada bagian yang kedua, kita akan membahas tentang kewajiban terbaptis. Ya. Kalau tadi di bagian pertama, jadi bagian pertama itu kita ada buah-buah dari sakramen, ya, buah-buah dari sakramen. Buah-buah sakramen ini adalah hak yang dimiliki oleh terbaptis. Tetapi pada bagian yang kedua, di samping hak, kita juga dengan sakramen baptis itu terlekat juga kewajibannya. Kewajibannya ada apa? Tritugas Kristus. Tritugas Kristus, kita berkewajiban untuk melaksanakan tritugas Kristus, yaitu imam, raja, nabi. Ini yang dilakukan oleh Kristus. Lalu tritugas Kristus ini oleh gereja lebih dimanusiawikan, lebih diwujud nyatakan, yaitu di dalam panca tugas gereja, liturgia, kerigma, diakonia, koinonia, dan martiria. 5 tugas gereja, kerigma. Lalu bagian terakhir, yaitu adalah wali baptis. Di dalam pembaptisan, pasti kita tidak bisa meninggalkan tentang tugas dan tanggung jawab dari wali baptis. Maka di sini juga akan dijelaskan tentang wali baptis. Syarat-syaratnya apa? Dan tugas-tugas sebagai wali baptis itu apa. Itu yang akan kita lihat di dalam bagian pertama dan juga yang akan kita lihat di bagian yang kedua. Nah, mari kita secara spesifik kita melihat tentang sakramen baptis ini. Apa sih sakramen baptis itu? Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama di dalam inisiasi Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Ini pengertian inisiasi. Ini sudah kita bahas tentang inisiasi Kristen yang kemarin itu. Ya. Pembaptisan yaitu membebaskan manusia dari dosa asal serta dosa pribadi dan dari hukum-hukum akibat dosa-dosa tersebut. Sakramen pembaptisan itu membebaskan dua hal, yaitu dosa asal dan dosa-dosa selama dia belum dibaptis. Dan membuat orang yang dibaptis mengambil bagian di dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan, rahmat pembenaran yang mempersatukan pribadi yang bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerima mengalami bagian di dalam imamat Kristus dan merupakan landasan komunikasi, ya, ini komunio, hubungan yang erat, persekutuan yang erat antara semua orang Kristen ini. Jadi dengan pembaptisan itu kelihatannya ada 3 rahmat yang kita peroleh. Orang yang terbaptis kita dihapuskan dari dosa asal dan dosa-dosa kita. Lalu kita mendapatkan kerajaan Allah, ini yang luar biasa tadi, dipersatukan di dalam Trinitas. Lalu yang ketiga, kita menjadi anggota atau komunio sebagai warga gereja. Lalu tahap-tahap sebagai pembaptisan atau tahap-tahap pembaptisan. Pertama-tama disebut sebagai masa prakatekumenat atau masa simpatisan. Orang diterima menjadi katekumen, ini ya, permurnian dari motivasinya itu dimurnikan. Jadi mereka sebagai pertobatan di dalam iman
Lalu tentu ada motivasi. Motivasinya apa? Lalu dicoba di situ ada sebuah pemurnian dari motivasi. Sehingga ketika dia menjadi katekumen, sudah memiliki pengertian yang positif tentang apa yang akan dijalani. Lalu yang kedua adalah masa katekumenat, menjadi calon baptis. Lalu di situ dia dikembangkan, ditumbuh kembangkan imannya untuk persiapan menjadi calon terbaptis. Dia diberi pengertian-pengertian tentang katolisitas. Itu apa? Dengan segala macam persoalan yang ada di situ. Lalu menjadi masa-masa calon baptis. Ini menjadi tahap yang berikutnya. Tahap di mana calon sudah dipersiapkan menjadi calon terbaptis. Ini, jadi sudah dipersiapkan secara khusus. Ini, lalu setelah itu dia dibaptis atau dipermandikan. Setelah dipermandikan, bukan berarti selesai, tapi orang yang telah dipermandikan lalu masuk yang namanya adalah masa mistagogi. Masa mistagogi. Jadi sudah dipermandikan, lalu mereka sebagai baptisan baru atau penerima baptisan ini diberikan sebuah pembinaan. Sehingga dengan pembinaan ini mereka bisa langsung nantinya masuk di dalam kelompok atau anggota jemaat. Bahkan di situ juga seharusnya dilibatkan juga ketua lingkungan. Jadi terbaptis ini di lingkungan mana? Lalu ketua-ketua lingkungannya juga dihadirkan, diperkenalkan, sehingga dari situ mereka sudah bisa nantinya langsung masuk di dalam lingkungan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita ingat, pengajaran pembaptisan tidak selesai di dalam katekumen, tapi bahwa pemahaman tentang kekatolikan itu akan dipahami secara terus-menerus juga setelah mereka dibaptis, setelah mereka mengalami masa mistagogi, sehingga pengajaran pembaptisan, pengajaran kekatolikan itu akan berlangsung seumur hidup. Di mana? Di lingkungan. Maka Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman lebih lanjut tentang katolisitas, maka silakan harus masuk di lingkungan masing-masing, aktif di lingkungannya. Dasar di dalam pembaptisan, ini dasar pembaptisan, pertama-tama seseorang harus percaya, beriman kepada Kristus. Percaya kepada Kristus berarti hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, melalui sakramen baptis, seseorang dilahirkan kembali dalam air dan roh. Lalu di situ orang di dalam pembaptisan diberikannya lilin yang bernyala. Lilin yang bernyala ini melambangkan tentang terang Kristus. Orang yang dibaptis harus hidup di dalam terang. Terang siapa? Terang Kristus. Jadi mereka harus hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Kristus. Ini. Lalu kita akan melihat di sini tentang materia dan forma dari sakramen baptis. Sangat penting sekali kita mengetahui tentang materia dan forma. Karena di sini menyangkut tentang sahnya pembaptisan. Pembaptisan dilakukan oleh banyak sekali gereja. Tetapi gereja Katolik menganggap sah bahwa pembaptisan itu sah apabila menyangkut tentang materia dan forma. Materinya adalah air. Materi yang dilakukan yang nyata adalah bahwa orang dikucuri dengan air. Orang dicelupkan dengan air. Orang direciki dengan air. Sedangkan forma, kata-kata yang menyertai dengan materi tadi adalah Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, di sini pembaptisan harus menyertakan 3 hal tersebut. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu untuk sahnya pembaptisan secara Katolik. Jadi tidak hanya menyebut membaptis engkau dalam nama Putra, tidak. Atau hanya Bapa, atau hanya Roh Kudus, tidak. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini yang menjadi forma di dalam pembaptisan. Dari sini kita melihat buah-buahnya. Tadi sudah saya katakan secara sederhana ya.
Ini tentang buah-buah pembaptisan atau hak setelah kita itu dibaptis. Apa hak-hak setelah kita dibaptis? Mendapatkan pengampunan dari segala dosa. Dosa asal maupun dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Dihapuskan. Dan juga akibat-akibat dari dosa dihapuskan. Yang kedua, menjadi ciptaan baru. Kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru. Dan dilantik menjadi anak Allah. Kalau menjadi anak Allah, menjadi mendapatkan rahmat pengudusan. Kita itu sanggup semakin percaya kepada Allah, berharap kepadanya, dan mencintainya. Membuatnya di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus. Membuatnya sanggup bertumbuh di dalam apa? Di dalam kebaikan. Secara singkatnya, kita mendapatkan warisan kerajaan surga. Warisan kerajaan surga ini, atau mungkin orang mengatakan tiket kerajaan surga ini tidak serta-merta langsung dibaptis, mesti langsung masuk surga. Bagaimana tentang tumbuh kembangnya setelah kita itu dibaptis? Tumbuh kembang di dalam perbuatan kita. Maka di sini, dengan pembaptisan ini, kita tetap selalu memohon kerahiman Tuhan untuk apa? Untuk selalu diterangi Roh Kudus itu. Supaya kita di dalam kehidupan kita selalu bisa berbuat yang baik. Bisa berkehendak yang baik. Gambaran sederhananya, kita mendapatkan tiket untuk masuk di gedung bioskop, saudara-saudara ya. Tapi kalau tiket-tiket itu kita sobek-sobek, apakah kita bisa masuk ke gedung bioskop atau gedung film itu? Tentunya tidak. Demikian juga dengan pembaptisan. Kita sudah dibaptis, semua dosa kita sudah dihapus. Oke. Tapi untuk kehidupan berikutnya, seperti tiket tadi, kalau kita cabik-cabik dengan semua perbuatan-perbuatan yang berdosa, maka kita juga tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Allah adalah Roh Kudus. Yang tidak kudus tidak akan bisa menyentuh kepada Allah. Sekali lagi, kita mohon kerahiman Allah untuk bisa berbuat senantiasa berbuat baik. Ya, setelah pembaptisan kita tetap menggantungkan diri kita adalah miskin di hadapan Allah, menggantungkan hidup kita di hadirat Tuhan. Nah, untuk bisa setiap kali mendapatkan bimbingan Roh Kudus dan sebagainya itu, kita harus bergabung di dalam kegerejaan. Maka rahmat pembaptisan ini pula kita digabungkan menjadi anggota gereja yang sah. Dengan kita digabungkan ini, maka iman kita ditumbuh kembangkan di dalam Kristus, di dalam tubuh mistik Kristus. Kita senantiasa diajak bersama-sama untuk bergabung di dalam tubuh mistik Kristus ini. Dengan demikian, kita diterima sebagai anggota gereja, maka banyak hal juga bisa kita terima, karena pembaptisan menjadi pintu gerbang di dalam sakramen-sakramen berikutnya. Jadi dengan kita diterima sebagai anggota gereja, maka sakramen yang lain juga bisa kita terima dari gereja. Karena apa? Kita sudah menjadi warga gereja. Jadi dengan baptis ini yang dimeteraikan kekal ini, kita memperoleh hak-hak yang lain di dalam sakramen. Bisa ekaristi dan sebagainya, nanti itu akan bisa kita terima. Nah, sekarang kita melihat tentang macam-macam baptisan. Ternyata bahwa baptisan itu yang kita lihat kan kalau di dalam gereja Katolik hanya dikucurkan. Ternyata baptisan itu sahnya untuk pembaptisan, untuk penerimaan materinya itu tidak hanya dikucurkan ya. Jadi macam baptisan bisa diterima ketika kita masih bayi atau kita sudah dewasa. Atau juga ada baptisan yang disebut sebagai baptis rindu dan juga darah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, tentang materinya nanti bisa dikucurkan, bisa direcekkan, maupun bisa dicelupkan. Itu. Jadi kalau macam-macamnya ada 4. Baptis bayi, baptis dewasa, baptis rindu, dan juga baptis darah. Apa yang dimaksudkan dengan baptis bayi? Baptis bayi adalah pembaptisan yang kita terima ketika masih bayi. Dan ini menjadi kewajiban sebagai orang Katolik, ya, kewajiban
sebagai orang Katolik sekaligus hak orang Katolik untuk memenuhi apa? Memenuhi janji perkawinannya. Nanti di dalam sakramen perkawinan akan kita bahas secara lebih lengkap ya. Di dalam janji perkawinan akan mendidik secara iman Katolik. Lah, pendidikan secara iman Katolik dimulai pertama-tama adalah dengan apa? Dengan menyerahkan anaknya, dengan menyerahkan bayinya di dalam pembaptisan ini. Sehingga dengan pembaptisan ini anak-anak pun keturunan kita juga menerima keselamatan dari Tuhan. Ini baptisan bayi. Sedangkan baptisan dewasa adalah baptisan yang telah kita terima ketika kita sudah dewasa. Kalau bayi itu biasanya dari 0 mungkin sampai 5 tahun ya, ketika tanggapan-tanggapan atau mungkin 6 tahun atau mungkin sebelum 7 tahun lah. Itu. Ini baptisan bayi. Sedangkan baptisan dewasa adalah 7 tahun ke atas di mana anak sudah mulai mengerti, bisa diberi pengertian-pengertian. Ini dikriteriakan kalau kita mengatakan sebagai masuk di dalam baptisan nantinya adalah baptisan dewasa. Lalu juga kita mengenal di dalam agama Katolik adalah baptisan rindu. Ya, baptisan rindu. Baptisan rindu di sini adalah baptisan yang diterima sesaat orang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, sudah menjalani masa-masa katekumenat mungkin ya. Namun sebelum dibaptis dia sudah meninggal. Jadi pada masa katekumen dia meninggal, maka dia disebut sebagai telah menerima sakramen baptis. Yang disebut adalah sakramen baptis rindu, kerinduan ini. Efek atau akibatnya pun juga sama. Apa? Mereka pun juga menerima semua yang diterima di dalam baptisan itu. Tentang keselamatan, sebagai warga gereja, dan juga apa? Kerajaan Allah. Menerima 3 hak tersebut. Satu lagi tentang baptis darah. Apa yang dimaksudkan dengan baptis darah? Rasa-rasanya kita ngeri ya kalau kita mendengar tentang darah. Tapi ada di sini yang disebut dengan baptisan darah. Mungkin saat ini sudah jarang-jarang, tapi masih ada kemungkinan bisa terjadi. Baptis darah adalah saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik dalam menjalani masa katekumenat. Namun sebelum dibaptis, ia sudah meninggal karena membela iman. Dia masih masa-masa katekumenat atau mungkin masih di dalam masa-masa menyatakan kepada diri seseorang, saya ingin menjadi Katolik. Tapi saat itu, saat dimartirkan, untuk apa? Membela iman. Maka baptisan ini disebut sebagai baptisan darah. Ini Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, tentang macam-macam baptisan yang bisa diterima di dalam gereja Katolik. Lalu kita akan membahas tentang tempat pembaptisan. Kita mengacu kepada Kitab Hukum Kanonik atau disingkat sebagai KHK. Di luar keadaan darurat, tempat pembaptisan yang paling baik dan ideal adalah tempat yang dikuduskan, yaitu gereja atau di kapel. Kitab Hukum Kanonik, artikel atau kanon nomor 857 sampai 860. Silakan dibaca di situ. Namun tidak menutup kemungkinan di luar gereja atau di luar kapel, dengan syarat mendapatkan izin dari ordinaris wilayah atau uskup. Pelaksanaan pembaptisan bisa ditenggelamkan. Tadi sudah saya jelaskan ya secara pendek. Bisa ditenggelamkan atau direcikin atau juga jadi ditenggelamkan, direcikin atau dikucurkan. Ini. Jadi secara Katolik yang umum adalah dikucurkan. Ini lebih praktis, ini lebih simpel ya direcikin. Tapi gereja Katolik biasanya adalah dikucurkan, kanonik 854. Lalu pada umumnya orang dewasa dipermandikan di gereja parokinya, di mana dia tinggal. Umumnya adalah di situ. Apakah ada kemungkinan yang lain? Ada. Misalnya kenal dengan seseorang imam,
sudah baik sekali dengan imam itu, lalu dibaptis oleh imam yang dikenal itu di paroki imam itu. Apakah boleh? Ya boleh saja gitu loh ya. Boleh saja. Tetapi seyogianya adalah di paroki di mana orang itu tinggal. Supaya apa? Supaya nanti semuanya bisa dicatat di paroki di mana dia tinggal. Sedangkan kanak-kanak atau anak-anak hendaknya dibaptis di mana orang tuanya tinggal, ya, di mana orang tuanya tinggal. Jadi dibaptis di tempat orang tuanya. Kanon 857 artikel yang kedua. Jadi di situ jelas sekali di mana tempatnya. Lalu pelayannya, siapa yang bertugas untuk membaptis, yang berhak untuk membaptis. Idealnya baptisan itu diterimakan oleh uskup, ya. Yang memberikan adalah uskup. Dulu ketika gereja itu masih kecil, galanya adalah uskup sebagai pengganti Petrus ini dan para rasul. Lalu di dalam perkembangannya, karena gereja menjadi semakin besar, uskup mencari pembantu-pembantunya, bukan pembantu rumah tangga, tapi orang yang ditahbiskan untuk membantu sebagian dari karya-karya uskup ini. Yaitu adalah seorang imam yang ditugaskan di paroki-paroki. Dia juga mendapatkan tanggung jawab di dalam pembaptisan ini dan juga beberapa sakramen, termasuk perkawinan, lalu perminyakan, dan sebagainya. Kecuali sakramen krisma dan imamat. Tapi di samping uskup dan imam, pembaptisan juga diserahkan kepada diakon. Bukan prodiakon, sekali lagi bukan prodiakon, tetapi diakon. Diakon calon imam. Biasanya itu sekitar 6 bulan sebelum jadi imam, frater itu ditahbiskan menjadi diakon. Nah ini, diakon ini juga sudah mendapatkan tanggung jawab untuk memberikan sakramen pembaptisan dan juga bisa memberikan sakramen perkawinan. Secara singkat di sini bahwa tugas untuk membaptis adalah uskup, imam, dan diakon. Ini artikel 861 bagian pertama. Namun bila pelayan yang semestinya tidak ada, yaitu imam, uskup, atau diakon tadi tidak ada, atau terhalang, maka ordinaris wilayah, ordinaris itu uskup, ya, dapat menunjuk katekis atau siapapun yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Bahkan di dalam keadaan darurat, siapapun yang bermaksud baik, ya, dan berkehendak baik boleh membaptis. Siapapun, bapak, ibu, atau saudara, siapapun boleh membaptis. Kanon 861 artikel 2. Di luar keadaan darurat, tak seorang pun boleh melayani permandian di wilayah lain tanpa izin semestinya. Bahkan kepada bawahannya sekalipun. Seorang imam yang ingin membaptis di paroki lain, ya sebetulnya boleh-boleh saja, tapi apa? Izin kepada imam setempat, ya, pada imam setempat. Karena apa? Karena di paroki yang lain itu adalah tanggung jawab oleh paroki tersebut. Jadi setiap imam mempunyai wilayahnya masing-masing. Bahkan uskup pun itu ketika dia membaptis kepada seseorang di keuskupan yang lain juga akan ngobrol, juga akan mohon izin memberitahukan kepada ordinaris di wilayah tersebut. Umat biasa, sekali lagi ditandaskan di luar keadaan darurat. Tapi dalam keadaan darurat ya udah siapapun, gitu loh. Siapapun boleh untuk membaptis dalam keadaan darurat. Kapan baptisan itu dikatakan darurat? Kapan baptisan dikatakan darurat? Ini penting sekali. Keadaan dianggap darurat bila berhubungan dengan maut dan ketiadaan pelayan baptis yang semestinya pada saat menjelang maut tersebut. Jadi meskipun di dalam keadaan maut, tetapi di situ ada imam, ya serahkan kepada imam, atau diakon, ya serahkan kepada diakon atau uskup. Tetapi apabila sudah keadaan darurat dan tidak ada pelayan, silahkan siapa saja boleh membaptis. Ini yang disebut sebagai keadaan darurat. Jadi dalam keadaan maut, menjelang maut, sudah tidak ada pelayan yang lain, ya udah. Mungkin misalnya di dalam perjalanan, naik kendaraan, tabrakan. Lalu ada dari salah satunya itu, dari penumpang itu, sudah pernah menyatakan dirinya mau dibaptis dan sebagainya. Lalu
saat itu tidak ada imam, kalau mau menghubungi imam juga pasti dia udah lewat, ya udah dibaptis saja. Tapi harus dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada pengetahuan sebelumnya bahwa yang dalam keadaan maut tersebut pernah menyatakan, itu tadi yang saya katakan. Jadi dalam keadaan darurat, dia pernah menyatakan, ya saya ingin menjadi orang Katolik, atau dia saat ini sedang menjalani masa katekumenet. Dalam keadaan seperti ini, biasanya dengan kehendak baik, boleh membaptis, siapapun boleh membaptis. Tetap memperhatikan sesuai dengan materia dan forma. Siapapun yang membaptis dalam keadaan darurat itu, tetap harus melihat materia dan forma. Tidak ada air yang sudah diberkati, ya udah pakai air apa saja yang saat itu di bawah. Dengan air itu kita membaptis. Air yang ada, ya. Dengan apa? Dengan mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan apabila tidak ada air, ya, saat itu kita mencari air juga sudah sulit, tempat sudah berantakan dan sebagainya. Kalau di situ misalnya yang terluka dan itu ada darah, meskipun hanya sedikit saja, kita ambil itu, lalu kita urapkan di dahinya sambil mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Pelayan baptis darurat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada paroki yang dalam keadaan darurat itu tinggal. Jadi orang yang dibaptis itu tinggal di mana, dia harus melaporkan. Supaya apa? Supaya dicatat. Kenapa harus dicatat? Ada kemungkinan yang orang di dalam keadaan darurat tadi, setelah dibaptis, lalu setelah ditolong oleh medis, lalu kemudian sehat. Jadi baptisan yang Anda berikan adalah sah. Dengan sahnya pembaptisan ini, maka gereja juga mempunyai dokumen. Siapa yang membaptis engkau? Oh bapak ini, oh ibu ini, oh saudara ini. Seperti itu. Bukan imam, bukan diakon, bukan oskop. Tapi apa? Oleh bapak ini. Baptisan ini adalah sah. Karena saat itu dibaptis secara darurat. Jangan bingung, loh ini kok yang membaptis bukan imam? Tidak apa-apa. Mungkin saat itu adalah dibaptis dengan baptisan darurat. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita nanti akan mengikuti yang berikutnya, bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu yaitu tentang bagaimana kita melihat kewajiban. Kalau tadi adalah hak-haknya, kita akan melihat kewajiban seorang yang dibaptis. Ini. Terima kasih telah menyaksikan atau telah mengikuti dari pertemuan baptis yang pertama ini. Jangan lupa subscribe dan juga beri komentar yang mendukung dari perjumpaan kita ini. Dan tidak lupa kita akan ketemu kembali pada bagian yang kedua. Terima kasih, sampai jumpa.